Selamat pagi Pak Jati dan Mazen. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil pekerjaan kami terkait Building Information Modeling Project Asrama Putri Dua Lantai. Bisa di-next. Adapun kelompok kami di sini terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri namanya Jelita, kemudian ada Rafiq Mufid Eka Saputra, ada Emi Sinta, ada Niken Sylvia, dan Rifki Iqbal. Berikut merupakan topik pembahasan pada pemaparan kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan dan pembagian job desk. Kemudian yang kedua ada studi pustaka, membahas terkait BIM, manfaat BIM, dimensi BIM dan software BIM. Yang ketiga terkait pengaplikasian software, terdiri dari informasi umum proyek dan pengaplikasian software. Kemudian topik yang keempat yaitu pembahasan, membahas terkait BIM 3D, BIM 4D, BIM 5D, serta kendala dan solusi. Kemudian, yang kelima, membahas terkait penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Next. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Di dalam dunia konstruksi, perkembangan teknologi saat ini berkembang cukup pesat. Perkembangan tersebut menurut para praktisi dalam dunia konstruksi untuk menghasilkan produk infrastruktur yang semakin berkualitas dan lebih efisien. Salah satu teknologi yang membantu para praktisi dalam memenuhi tuntutan tersebut adalah Building Information Modeling atau BIM. BIM adalah representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional suatu bangunan. Karena itu, di dalamnya terkandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan tersebut yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam kurun waktu siklus umur bangunan, sejak konsep hingga demolisi, berdasarkan Kementerian PUPR 2018. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara dinyatakan bahwa penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Hal ini menjadikan ke depannya BIM mampu menjadi unsur yang sangat penting di dalam dunia konstruksi di Indonesia. Keberadaan mahasiswa sendiri menjadi faktor penting dalam perkembangan BIM karena nantinya para mahasiswa yang akan berperan di dunia konstruksi ke depannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan BIM di dunia perkuliahan adalah dengan memasukkan BIM ke dalam kurikulum kampus, seperti yang diterapkan pada Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Berikut merupakan tujuan penulisan, pada tugas kali ini, yaitu mengetahui implementasi BIM. Yang kedua, mengetahui proses scheduling 4D pada suatu proyek. Yang ketiga, mengetahui proses modeling 3D pada suatu proyek. Dan yang terakhir, mengetahui proses quantity take-off 5D pada suatu proyek. Karena BIM ini menggunakan beberapa software yang kolaboratif, oleh karena itu tim kami juga melakukan pembagian job desk supaya pekerjaan ini dapat, dikerjakan secara efisien. Saya sendiri, menyusun bill of quantity dari Tekla Structure dan Autodesk Revit, membuat laporan dan membuat PowerPoint. Kemudian, rekan saya Rafiq Mufid, membuat permodelan 3D struktur, membuat permodelan 3D landscape, dan membuat quantity take off, 5D menggunakan Tekla Structure. Kemudian Emi Sinta membuat permodelan 3D MEP menggunakan software Autodesk Revit, serta membantu dalam pembuatan laporan. Kemudian Niken, membuat gambar kerja 2D, membantu dalam pembuatan laporan, serta melakukan editing hasil render video BIM. Dan yang terakhir, di sini Rifki Iqbal membuat 3D arsitektur menggunakan software Autodesk Revit dan melakukan scheduling 4D dengan software Autodesk Navisworks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian lanjut ke pembahasan kedua yaitu studi pustaka. Next. Building Information Modeling atau BIM, menurut Esman dan kawan-kawan tahun 2008, BIM adalah teknologi permodelan dan serangkaian proses untuk menghasilkan, mengkomunikasikan, dan menganalisis model bangunan yang dapat membantu industri konstruksi dan meningkatkan produktivitasnya. Penggunaan BIM membuat proses pembangunan lebih efisien dan efektif.
Dalam suatu proyek, perencanaan proses pembangunan biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dilakukan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Next. Nah, BIM adalah teknologi revolusioner dan proses yang telah dengan cepat mengubah cara bangunan dipahami, dirancang, dibangun, dan dioperasikan. BIM memiliki kemampuan membuat konsep desain interaktif yang mewakili gambar fisik dan nyata dari suatu bangunan yang memungkinkan desainer untuk mengidentifikasi kebutuhan klien secara efektif dan memberi solusi untuk kebutuhan klien. BIM dapat memberikan tampilan yang konsisten dan terkoordinasi serta representasi dari model digital termasuk data yang dapat diandalkan untuk setiap tampilan. Hal ini menghemat banyak waktu perencanaan sejak setiap tampilan dikoordinasikan melalui BIM. Ada banyak penelitian topik BIM yang memberikan rincian tentang bagaimana BIM dapat digunakan untuk tujuan alat seperti pemodelan, alat informasi, alat komunikasi, dan alat manajemen fasilitas. Pendekatan yang lebih kolaboratif dapat memungkinkan BIM berbagi model antara perencana, arsitek, manajemen konstruksi, dan subkontraktor. Manajer konstruksi dan subkontraktor dapat memberikan pengetahuan ahli konstruksi untuk tim perencanaan. Next. Nah, ini merupakan gambar ya, gambar diagram BIM. Nah, di sini BIM juga digunakan dalam dalam bidang arsitektur, teknik, dan konstruksi. Seperti dapat dilihat pada gambar di samping menampilkan penggunaan BIM dalam mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan bangunan gedung selama siklus umur proyek atau life cycle of project. Di mana konsep BIM adalah membangun model bangunan dan memvisualisasikan senyata mungkin dalam suatu lingkungan, koordinasi, dan pengembangan desain yang lebih baik. Peningkatan penginderaan dan deteksi bentrokan, dan peningkatan waktu dalam pengambilan keputusan biaya. Next. Nah, kemudian manfaat dari BIM yang dipaparkan oleh Esman 2011. Yang pertama, visualisasi model 3D yang dihasilkan dengan menggunakan BIM lebih akurat dan cepat karena model bangunan dapat didesain secara langsung tanpa harus menggunakan beberapa gambar dua dimensi. Yang kedua, perubahan seperti koreksi maupun revisi dapat dilakukan dengan lebih efisien karena bersifat langsung dan menyeluruh pada seluruh model desain. Kemudian yang ketiga, perkiraan biaya dapat ditentukan dengan lebih mudah karena software BIM dapat memberikan hasil laporan estimasi volume pekerjaan atau bill of quantity, sehingga dapat mempermudah penyusunan rencana anggaran biaya. Next. Yang keempat, proyek yang dikerjakan dengan mengimplementasikan BIM memiliki peningkatan efisiensi energi dan bersifat sustainable. Kemudian yang kelima, meminimalisir terjadinya variation order. Next. Kemudian kelebihan BIM antara lain yang pertama memberikan dukungan untuk proses pengambilan keputusan di proyek. Kemudian antara stakeholder memiliki pemahaman yang jelas. Kemudian memvisualisasikan solusi sebuah desain. Kemudian membantu proses desain dan koordinasi desain. Kemudian meningkatkan keselamatan selama konstruksi dan sepanjang siklus hidup bangunan. Kemudian mendukung analisis biaya dan siklus hidup proyek. Selanjutnya mendukung transfer dan data proyek ke perangkat lunak pengelolaan selama data pengoperasian. Kemudian dapat menekan biaya dengan jumlah anggota tim yang lebih sedikit dan meminimalisir penggunaan kertas karena interaksi secara digital. Kemudian kecepatan kerja lebih tinggi karena ketika suatu perubahan dilakukan dalam database secara otomatis akan terkoordinasi dalam suatu proyek. Kemudian yang terakhir, kualitas lebih tinggi karena adanya perencanaan dan pengelolaan informasi yang terkontrol, sehingga membuat proses konstruksi lebih efektif dan efisien. Next. Nah, ini kemudian ada dimensi BIM ya. Yang pertama ada level dibagi menjadi 3 level. Di level 0 itu ada BIM one dimension. Terus kemudian di level kedua ada 2D dan 3D.
Di level kedua nantinya ada 4D dan 5D, dan di level ketiga ada 6D dan 7D. Di mana 3D ini merupakan shaping ya atau pemodelan, kemudian di tahap 4D itu ada scheduling, di tahapan 5D ada cost estimating, di tahapan 6D ada sustainability, dan di tahapan 7D ada facility management. Next. Ya, kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, software. Dalam mengimplementasikan sistem Building Information Modeling atau BIM, membutuhkan bantuan dari software yang mendukung implementasi dari sistem BIM. Terdapat banyak vendor yang menyediakan software BIM, di mana setiap software memiliki fungsinya masing-masing dalam merencanakan sebuah bangunan gedung. Ada yang berfungsi untuk merencanakan pemodelan 3D struktur, pemodelan 3D arsitektur, pemodelan 3D MEP, simulasi 4D, maupun untuk simulasi 5D. Next. Selanjutnya adalah Tekla struktur. Nah, Tekla struktur ini adalah sebuah program Building Information Modeling atau BIM yang berfungsi untuk membuat model dan menyimpan seluruh informasi sebuah struktur bangunan. Keluar yang dihasilkan dari Tekla struktur ini berupa gambar-gambar detail pelaksanaan, detail sambungan lengkap beserta daftar material dan volume. Tekla struktur ini dikembangkan oleh Tekla Corporation untuk keperluan pemodelan dan pendetailan struktur. Salah satu penekanan utamanya pada kolaborasi antar disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempersingkat proses delivery design, pendetailan, proses manufaktur dan pabrikasi, dan juga manajemen konstruksi. Software selanjutnya adalah Autodesk Revit, di mana dalam software Autodesk Revit ini merupakan salah satu software yang berbasis BIM yang membantu dalam pendokumentasian proyek secara lebih nyata dengan pemodelan 3 dimensi. Software Autodesk Revit ini dikembangkan oleh Carl Schreiber Software yang ditemukan pada tahun 1997, lalu mengubahnya dengan nama Revit Technology Corporation pada tahun 2000, dan selanjutnya diambil alih oleh Autodesk pada tahun 2002. Autodesk Revit ini digunakan untuk mendesain arsitektur, struktur, serta mekanikal, elektrikal, dan juga plumbing. Dengan Revit ini, para pengguna dapat merancang bangunan dan struktur dengan pemodelan komponen dalam 3D dan sekaligus menyajikannya dalam gambar kerja 2D. Selanjutnya adalah kelebihan dari Autodesk Revit. Yang pertama yaitu untuk hubungan dua arah. Dalam software Autodesk Revit, informasi disimpan dalam satu tempat, sehingga nantinya apabila pengguna melakukan perubahan, maka akan merubah keseluruhan model. Selanjutnya adalah BOQ, yaitu pada fitur Revit ini digunakan untuk BOQ, ialah yaitu scheduling. Nah, dalam fitur ini, pengguna dapat mengetahui tipe komponen yang digunakan pada model bangunan. Selanjutnya adalah komponen parametrik, di mana komponen ini disebut juga sebagai family yang merupakan komponen pada bangunan yang sudah tersedia di library dan juga dapat digunakan oleh pengguna serta dapat diubah sesuai dengan keinginan pengguna. Yang keempat adalah opsi desain, di mana ini berfungsi untuk membuat alternatif desain baru sehingga nantinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan desain. Next. Kelebihan selanjutnya adalah untuk dokumentasi, di mana fitur dokumentasi ini dapat memberikan output yang berupa gambar denah, potongan, serta detail bangunan yang secara otomatis dari bangunan itu yang telah dibuat. Selanjutnya adalah material take-off, di mana dengan Revit ini kita dapat menghitung jumlah bahan material secara cepat dan akurat. Hal ini membantu dalam menghitung estimasi biaya proyek. Lalu ada Revit Building Maker, di mana dengan software Revit ini, pengguna dapat membuat alur kerja yang lebih baik, di mana pengguna dapat memulai desain dengan membuat konsep desain terlebih dahulu. Selanjutnya, kelebihannya ada interference check, di mana ini merupakan fitur untuk mengclash
Autodesk selanjutnya yaitu ada Autodesk Navisworks, di mana ini merupakan software BIM oleh Autodesk, yang mana untuk Navisworks ini menurut Autodesk 2005 adalah aplikasi yang membantu dalam proses desain sebuah plan, desain instrumen, struktur, dan kerja dalam proyek. Navisworks yang digunakan untuk mereview hasil pekerjaan dari desainer atau digunakan dalam desain review kepada klien. Navisworks ini adalah project review software yang memberikan arsitektur dan engineering kontraktor secara menyeluruh, mereview model-model yang terintegrasi dan data kepada stakeholder untuk kontrol proyek yang lebih baik. Kemudian untuk kemudian yaitu fitur-fitur dari software Navisworks. Yang pertama ada BIM 360 Glow Integration, yang kedua ada Detect Clash and Check Interference, kemudian yang ketiga ada model Left and Data Aggregation, yang keempat ada Simulate Animation and Model. Next. Fungsi dari software Navisworks. Yang pertama yaitu sebagai koordinasi antar berbagai software BIM itu sendiri. Yang kedua ada pemodelan review. Yang ketiga ada model simulation and analysis. Yang keempat ada project viewing. Yang kelima ada quantification. Next. Kemudian untuk software selanjutnya yaitu SketchUp. SketchUp adalah program komputer pemodelan 3D untuk berbagai aplikasi gambar seperti arsitektur, desain interior, arsitektur landscape, teknik sipil, dan mekanik, desain film dan video game, dan lain sebagainya. SketchUp dimiliki oleh perusahaan Trimble. SketchUp mempunyai fungsi dalam desain grafis model 3 dimensi yang digunakan dan dirancang untuk para profesional di bidang teknik sipil, arsitektur, dan rancangan yang terkait di dalamnya. Software ini dikembangkan oleh perusahaan startup Software Boulder, Colorado, yang dibentuk pada tahun 1999. Pada tahun 2000, SketchUp digunakan sebagai alat dalam desain 3D. Penghargaan yang dimenangkan Comtech Choice Award pada sebuah pameran pada tahun 2000. Next. Kemudian yaitu ada Enscape. Enscape adalah aplikasi yang digunakan untuk rendering real-time dan plugin virtual reality. Digunakan dalam bidang arsitektur, teknik sipil, dan konstruksi. Enscape ini dikembangkan dan dikelola oleh Enscape GmbH. Next. Kemudian ada Trimble Connect. Trimble Connect adalah sebuah platform berbasis cloud yang menghubungkan antara pengguna dengan data konstruktif. Trimble Connect dapat memberikan informasi terkait proyek dalam hubungan menit saja, seperti melihat, meninjau referensi dari model tekla, gambar, dan data lainnya yang dibutuhkan untuk proyek konstruksi agar sukses. Trimble Connect dapat digunakan dalam berbagai macam fase alur kerja seperti review dan koordinasi desain, komunikasi di tempat dan di luar pekerjaan, dan juga ketika sedang mengelola aktivitas dan tugas dalam keseluruhan proyek. Next. Baik, selanjutnya adalah pengaplikasian software. Ini berisi informasi umum proyek dan pengaplikasian software. Yang pertama adalah informasi umum proyek. Fungsi bangunan pada proyek ini yaitu tempat tinggal dengan tinggi bangunannya yaitu 8 meter dengan luas bangunan 952 meter kuadrat. Kemudian untuk tipe strukturnya yaitu menggunakan beton bertulang dan struktur baja. Untuk kebutuhan ruangnya dapat dilihat terdiri dari 14 kamar siswi, kemudian 2 ruang jemuran, 2 ruang cuci, 2 ruang gudang, 2 kamar ustazah, 2 kamar mandi tamu, 32 kamar mandi,
1 ruang tamu, dan 1 ruang kumpul. Untuk lingkup pekerjaan yang ditinjau pada proyek ini, pertama yaitu pekerjaan pondasi tiang panjang, kemudian pekerjaan pondasi footing, kemudian pekerjaan kolom pedestal, kemudian pekerjaan tie beam, kemudian pekerjaan kolom. Untuk selanjutnya, lingkup pekerjaannya terdiri dari pekerjaan dinding, kemudian dilanjutkan untuk pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai, pekerjaan tangga, dan kemudian adalah pekerjaan pembersihan. Setelah itu ada juga pekerjaan kayu kusen dan jendela, pekerjaan pengecatan, kemudian ada pekerjaan instalasi air bersih dan kotor, kemudian pekerjaan instalasi listrik, dan pekerjaan keramik. Pada pengaplikasian software ini, yang pertama yaitu merencanakan denah 2 dimensi bangunan. Nah, sebelum membuat desain struktur dan desain arsitektur, kelompok kami membuat rencana denah atau floor plan dan denah struktur pondasi dan kolom untuk memudahkan kelompok kami dalam membuat pemodelan 3D dari bangunan tersebut. Pembuatan denah ini kami lakukan dengan menggunakan AutoCAD sehingga bisa dijadikan referensi pada saat pemodelan 3D struktur dan arsitektur. Setelah 2D selesai, yaitu kita membuat pemodelan 3D struktur bangunan. Setelah menentukan dimensi struktur, selanjutnya kelompok kami membuat pemodelan 3D struktur dari bangunan tersebut. Dalam pembuatan 3D model struktur ini, kelompok kami menggunakan software Tekla Struktur. Kemudian setelah itu, kelompok kami membuat pemodelan 3D arsitektur bangunan. Setelah pembuatan 3D model dari struktur bangunan, selanjutnya kelompok kami membuat pemodelan 3D untuk arsitektur bangunan. Pemodelan 3D tersebut mencakup dinding, plafon, pintu, jendela, dan pintu atap. Dalam membuat 3D model tersebut, kelompok kami menggunakan software Autodesk Revit. Setelah itu, setelah membuat pemodelan 3D untuk struktur dan arsitektur, kemudian ada pembuatan 3D Mechanical, Electrical, dan Plumbing, atau bisa disebut MEP. Pemodelan tersebut mencakup perencanaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Dalam membuat model 3D MEP tersebut, kelompok kami menggunakan software Autodesk Revit. Kemudian, menghitung quantity take-off atau 5D dan melakukan simulasi penjadwalan atau 4D. Setelah semua pemodelan 3D selesai, selanjutnya kelompok kami membuat simulasi untuk penjadwalan atau scheduling dengan menggunakan software Navisworks dan Autodesk. Kemudian kelompok kami melakukan quantity take-off, di mana volume pekerjaan dapat dilihat secara otomatis sebagai keluaran dari software Tekla Struktur dan Autodesk Revit. Kemudian terakhir adalah finishing pemodelan landscape 3D. Setelah semua pemodelan 3D telah selesai dibuat, dapat dilakukan finishing pemodelan landscape menggunakan aplikasi SketchUp sehingga dapat memperindah tampilan. Lalu dilakukan perenderan menggunakan Enscape, maka model sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah pembahasan, di mana dalam pembahasan ini yaitu mencakup BIM 3D, BIM 4D, dan juga BIM 5D, dan juga kendala dan solusi. Next. Untuk BIM 3D, membahas 3D struktur, 3D MEP, 3D arsitektur, dan juga landscape. Next. Untuk pembahasan yang pertama dari bab keempat ini, yaitu 3D struktur, di mana dalam struktur ini menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah bangunan karena akan menentukan berdiri tidaknya bangunan tersebut. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi struktur, di mana Tekla Struktur ini digunakan dalam proyek ini, yaitu Tekla Struktur 2022 yang memiliki sistem satuan milimeter. Selanjutnya, langkah-langkah utama dalam pemodelan menggunakan software Tekla Struktur yang perlu dilakukan antara lain menentukan dan mengatur area kerja, membuat pemodelan, menambahkan komponen ke model, dan pendetailan komponen berupa penulangan. Next. Nah, ini dapat dilihat hasil pemodelan 3D struktur, yaitu struktur beton menggunakan aplikasi Tekla Struktur. Next. Ditampilkan hasil pemodelan 3D struktur, yaitu penulangan pada software Tekla Struktur. Next. Ya, kemudian ini ya 3D arsitektur, yaitu menggunakan software Autodesk Revit.
Tahapan selanjutnya adalah melakukan modeling dan detailing arsitektur. Seluruh kegiatan modeling arsitektur dilakukan menggunakan aplikasi Revit 2022. Dalam hari ini, detail arsitektur yang menjadi perhatian adalah yang pertama, dinding menggunakan bata ringan dengan tebal 150 mm, penutup lantai menggunakan keramik tile dengan tebal 10 mm, material kaca untuk railing adalah kaca tempered dengan tebal 19 mm. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya, contoh tampilan dari pemodelan 3D arsitektur. Di sini kita bisa menampilkan, menambahkan, dan melengkapi ya komponen-komponen arsitektur seperti jendela, pintu. Kita juga bisa memberikan warna ya atau tekstur ke objek yang kita telah buat. Next. Kemudian 3D MEP, kita juga menggunakan software Autodesk Revit ya. Setelah semua unsur arsitektural selesai, langkah selanjutnya adalah pemodelan jalur plumbing yang masih sama menggunakan aplikasi Revit 2022. Adapun komponen yang dimodelkan adalah yang pertama pemodelan jalur plumbing, dan yang kedua adalah pemodelan mechanical electrical berupa MCB, stop kontak, dan saklar, serta lampu. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari tampilan pemodelan plumbing. Di sini dapat dilihat ya pemodelan air bersih dan air kotor, di mana air bersih itu disimbolkan dengan pipa yang berwarna biru, sedangkan pipa air kotor disimbolkan dengan warna hijau pada gambar. Next. Nah, ini merupakan MCB ya dari Mechanical Electrical. Jadi kita dapat memodelkan komponen-komponen elektrikal ya, salah satunya MCB dalam pemodelan di 3D MEP menggunakan software Revit. Next. Nah, kemudian ini merupakan stop kontak ya dari pemodelan stop kontak yang bisa dilakukan dengan menggunakan software Revit juga. Jadi ini berguna untuk memodelkan jalur stop kontak ya, jalur stop kontak dan jalur saklar lampu. Next. Dan yang terakhir adalah kita bisa memodelkan lampu ya. Jadi di titik-titik lampu, titik-titik mana saja yang kita ingin memodelkan lampu itu berada, kita bisa tetapkan menggunakan software Revit. Next. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang kemudian yaitu ada landscape. Landscape atau bentang alam atau juga dapat disebut bentang alam merujuk pada susunan daerah tanah dan representasi visualnya. Dalam hal ini kami menggunakan SketchUp untuk membuat landscape tersebut dan Enscape sebagai proses renderingnya. Next. Berikut merupakan hasil pemodelan landscape dari software SketchUp. Jika dilihat dari gerbang depannya seperti tampak pada gambar. Next. Kemudian ini untuk permodelan landscape pada daerah kantin. Next. Kemudian ini di samping dari asramanya terdapat area taman dan gazebo. Next. Kemudian masuk ke tahap rendering yaitu menggunakan Enscape. Berikut merupakan salah satu contoh hasil dari rendering foto menggunakan Enscape. Next. Kemudian masuk ke bagian BIM 4D. Pada proses modeling 4D dan animation bangunan konstruksi, tools yang digunakan yaitu adalah software Autodesk Navisworks Manage 2022. Next.
berikut merupakan simulate pada Navisworks yang sebelumnya kita mengatur dulu atau membuat penjadwalan sesuai yang telah dirancang pada bagian timeliner. Kemudian dilakukan simulate menggunakan sebagai fitur dari Navisworks, sebagai yang terlihat pada gambar tersebut. Next. Selanjutnya, BIM 5D. Pada proses modeling 5D quantity take-off bangunan konstruksi, tools yang digunakan untuk menghitung volume struktur adalah software Tekla Structure. Sementara itu, tools yang digunakan untuk menghitung volume arsitektur dan MEP adalah software Revit 2022. Next. Kemudian ini merupakan contoh output BOQ struktur dari Tekla. Ini kalau struktur outputnya itu untuk beton, konkrit, dan tulangan. Next. Kemudian ini ada output BOQ untuk plumbing dari Revit. Ini bisa mengeluarkan BOQ untuk pipa air kotor, air bersih, seperti itu. Next. Selanjutnya masih dari Revit juga, ada BOQ elektrikal, outputnya merupakan jumlah keperluan elektrik seperti MCB, saklar, dan lain-lain. Next. Kemudian ini merupakan hasil video yang telah kami lakukan editing, bisa ditampilkan.
Baik, selanjutnya ada kendala dan solusi. Tentunya, dalam pengerjaan modeling BIM ini, ada beberapa kendala yang dialami, dan sebagian besar kendala ini dapat terselesaikan, dan terjawab setelah asistensi yang dilakukan dengan Mas Den. Yang pertama, adanya clash antara tulangan plat lantai dan balok pada Tekla Structure. Nah, solusi dari hal tersebut yaitu menggunakan fitur Move Outside Layer melalui kubus navigasi di Tekla Structure. Kemudian terjadi clash antara model 3D Structure dan 3D Arsitektur. Solusinya yaitu melakukan perbaikan pada bagian yang terjadi clash dengan menyesuaikan komponen struktur maupun arsitektur. Selanjutnya, kendala yang dialami penggunaan tool splitter untuk tulangan pada balok mengakibatkan adanya tulangan yang tidak bisa terbaca saat ekspor DED. Solusinya, mengedit garis tulangan secara manual pada AutoCAD. Kemudian yang keempat, format IFC dari Tekla Structure ke Navisworks tidak langsung membentuk layer untuk masing-masing komponen struktur, sehingga dalam melakukan simulate perlu di-select satu persatu. Nah, solusinya mengelompokkan setiap komponen struktur dari Tekla Structure ke dalam masing-masing folder dengan fitur Select Same by Type. Next. Baik, selanjutnya adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu BIM atau Building Information Modeling adalah salah satu sistem dan teknologi di bidang IC atau Architecture, Engineering, and Construction yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi dan menyatukan seluruh stakeholder yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi melalui sistem informasi yang terintegrasi. Dua pemodelan 3D dalam BIM terdiri dari 3D struktural, 3D arsitektural, 3D mechanical electrical, dan plumbing, serta 3D landscape. Pada pemodelan 3D struktur, kami menggunakan Tekla Struktur. Kemudian, untuk pemodelan 3D arsitektur dan MEP, kami menggunakan aplikasi Autodesk Revit. Terakhir, pada 3D landscape, kami menggunakan aplikasi SketchUp dan rendering menggunakan Enscape. Untuk scheduling 4D dalam BIM menggunakan bentuk penjadwalan proyek yang kemudian dapat disimulasikan. Masing-masing pekerjaan yang telah dimodelkan dapat dimasukkan penjadwal pengerjaan yang kemudian dapat dianimasikan secara real-time. Dalam tugas ini, scheduling 4D kami menggunakan aplikasi Autodesk Navisworks dan didapat lama pengerjaan proyek adalah 152 hari. Untuk quantity take-off, 5D dalam BIM menggunakan bentuk yang menghubungkan komponen bangunan dengan data kuantitas sehingga memberikan volume proyek yang lebih akurat. Dalam tugas ini, perhitungan estimasi volume struktur menggunakan aplikasi Tekla Struktur dan didapatkan volume beton sebesar 520,1 meter kubik dan volume baja FY 390 D10 sebesar 40,873 ton, D13 1947 ton, kemudian untuk D16-nya 17.187 ton, kemudian untuk D19-nya yaitu 6,9 ton. Estimasi volume MEP menggunakan aplikasi Autodesk Revit, jadi dapat volume PVC 2 inch panjang 266,08 meter, kemudian PVC 1 inch panjang 0,85 meter, kemudian PVC 3 inch panjang 620,563 meter. Volume lampu didapat sebanyak 24 buah, dengan MCB sebanyak 4 buah dan stop kontak sebanyak 21 buah. Estimasi volume arsitektur menggunakan aplikasi Autodesk Revit dan didapat volume pintu ukuran 1700 x 2000 mm sebanyak 1 buah, kemudian pintu 700 x 1950 mm sebanyak 34 buah, dan pintu 900 x 2100 mm sebanyak 25 buah. Volume keramik dengan tebal 10 mm sebesar 1801 meter kuadrat. Volume dinding dengan tebal 150 mm sebesar 311,03 mm kubik. Kemudian volume jendela 500 x 1200 mm sebanyak 112 buah, jendela
dengan ukuran 500 kali 2000 mm sebanyak 2 buah, jendela dengan ukuran 1000 dikali 2000 mm sebanyak 10 buah, kemudian untuk jendela 1800 dikali 1800 mm sebanyak 9 buah, dan jendela ukuran 1800 kali 2100 mm sebanyak 6 buah. Setelah semua selesai, file yang sebelumnya terpisah dapat dikolaborasikan dengan aplikasi Trimble Connect sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan proyek. Diharapkan dengan adanya tugas BIM proyek ini, mahasiswa dapat memahami penggunaan BIM dalam sebuah proyek. Kemudian untuk sarannya yaitu keberadaan BIM dapat menghemat proyek dari segi biaya, waktu, dan mutu. Namun, yang masih menjadi kendala adalah tidak semua pihak di dalam proyek memahami BIM, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh ke stakeholder dalam proyek. Selain itu, pelatihan mata kuliah BIM ini harus mungkin dikenalkan dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki waktu yang lebih untuk belajar. Pembelajaran BIM tidak terbatas pada BIM untuk dunia konstruksi saja, namun akan lebih baik jika diperluas ke infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya akan ada tampilan software dari teman saya yang akan dilanjut oleh Rafiq dan Fahmi. Silakan. Baik, mungkin saya izin share screen. Ini apakah udah kelihatan ya sebelumnya ya? David. Mungkin di sini saya izin untuk menampilkan detail dari pemodelan kami. Yang pertama mungkin dari segi strukturnya. Ini untuk pemodelan betonnya dari fondasi, kolom, slope, balok, plat. Mungkin ada juga tangga. Kemudian untuk detail penulangannya sebagai berikut. Yang pertama ada detail dari footplate. Kemudian sambungan dari footplate ke kolom. Dan ada detail kolom dan sambungan dari kolom dan slope. Kemudian ada detail dari slope-nya dan detail dari plat lantai 1. Kemudian detail dari balok. Kemudian detail tangganya sebagai berikut. Ini untuk software yang kedua yang mungkin akan saya tampilkan sebagai pendetailan yaitu pada landscape terlebih dahulu, yaitu untuk SketchUp. Berikut merupakan pemodelan SketchUp. Kemudian ini untuk renderingnya. Oke, yang kemudian pada Naviswork atau 4D schedulingnya, di sini kami mengimport model dari IFG Teklas sebagai strukturnya dan Revit sebagai arsitektur dan MEP-nya. Kemudian kami membuat scheduling langsung di Naviswork-nya sebagai berikut. Baru setelah itu kita bisa simulate seperti yang ditampilkan pada video sebelumnya. Mungkin cukup untuk software tersebut. Untuk software selanjutnya mungkin akan ditampilkan oleh rekan saya.
Oke, akan saya tampilkan ya mengenai software Revit yang dia gunanya untuk memodelkan arsitektur MEP. Ya, di sini ini merupakan model dari arsitektur ya, yang sebelumnya telah kami import juga model dari struktur. Nah, ini merupakan model import dari struktur ya, yang kita sesuaikan dengan model arsitektur. Di sini kita membuat pintu, jendela, dan tembok ya, menggunakan fitur dari arsitektur. Kemudian di sini juga kalau teman-teman lihat ya, di bawah sini ada instalasi air ya, perpipaan. Di sini juga menggunakan software Revit ya untuk memodelannya. Dan di sini dijadikan satu ya, jadi untuk visualisasinya agar lebih nyaman. Kemudian jika ingin menampilkan potongannya ya, kita bisa lihat potongannya. Nah, di sini di bagian dalam juga didetailkan ya mengenai pintu, terus jendela. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini juga ada pelamping ya yang ada di dalam sini ya. Nah, ini juga terlihat di dalam sini. Kemudian untuk potongan yang arah sini juga sama. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk bagian bawahnya ya, di sini ada kloset, kemudian juga sistem pemipaan air bersih dan air kotor. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya tampilkan. Nah, mungkin dari kelompok kami itu saja yang bisa disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.